Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera selalu buat kita semua. Semoga aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik, dapat mencerna materi yang disampaikan, serta mendapatkan pengetahuan yang baru. Masih dalam mata kuliah Analysis and Design of Information System atau perancangan analisis dan perancangan sistem informasi. Untuk topik kali ini yang akan diangkat adalah System Requirement Analysis atau analisa kebutuhan sistem. Saya adalah pengajar untuk mata kuliah ini. Perkenalkan, nama Leon Andreti Abdillah. Saat ini posisi saya di Associate Professor pada Computation Faculty dan Information System Department. Saya juga terlibat pada sejumlah editor dan reviewer untuk berbagai jurnal maupun conference. Kemudian juga mengampu sejumlah mata kuliah, mulai dari HCI, KMS, CRM, itu sebagai koordinator, dan beberapa mata kuliah lain seperti proses bisnis, kemudian Human Capital Management, Database, Data Structure, ERP, Information System, MIS, SCM, System Analysis and Development, serta yang lain-lain. Kemudian saya juga mentor untuk Pablon di New Zealand, kemudian consultant untuk activity baik itu academic, research, community, koordinator untuk grup research enterprise system. Sebelum masuk pada materi yang akan diulas pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita review sedikit sejumlah materi-materi penting terkait pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada SDLC atau System Development Life Cycle, siklus hidup pengembangan sistem. Jadi ada beberapa versi, ada yang memberikan 4, 5, 7 bahkan ya fase-fase pengembangan suatu perangkat lunak. Tetapi nanti pada kesempatan kali ini kita hanya akan ambil 4 fase utama yang paling sering digunakan. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita juga sudah fokus pada fase, yaitu fase planning atau perencanaan, dan juga kita bahas terkait dalam project management, ya, bagaimana mengatur penjadwalan dan lain sebagainya. Perlu juga diketahui produk-produk yang dihasilkan dari setiap fase dari suatu SDLC, ya. Dengan diketahui produk-produk ini, maka pekerjaan tim analisis itu akan jauh lebih terarah. Kita juga sudah belajar project management, ada prosesnya, ada siklusnya, ada penanganan risikonya, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah computing project. Jadi dalam pengembangan suatu project ada sejumlah tipe-tipe yang terkait dengan computing project. Oke, ini SDLC yang kita adopsi itu adalah versi Dennis, Wiksom, and Garden tahun 2015 ya. Jadi dia menjelaskan bahwa SDLC itu terdiri atas 4 fase fundamental ya. Mulai dari planning, analysis, design, implementation. Kemudian untuk fase planning dijelaskan bahwa merupakan fundamental process of understanding why an information system should be built and determining how the project team will go about building it, katanya ya. Jadi fase perencanaan itu merupakan proses dasar untuk memahami kenapa suatu sistem informasi sebaiknya dibangun, dan menentukan bagaimana tim project akan go on untuk membangunnya ya. Ada 2 langkah-langkah pada fase ini. It has 2 steps. Yang pertama, during the project initiation, the system business value to the organization is identified. System request and visibility analysis. Jadi selama fase inisiasi atau awal project ya, system business value
ya, nilai apa yang akan didapatkan oleh suatu organisasi, dan itu perlu identifikasi sehingga sistem informasi itu perlu untuk dibuat ya. Kemudian once the project is approved, it enters project management. Ya, setelah proposalnya disetujui, baru masuk ke pengelolaan project. Ya, ada lagi sub activity-nya adalah work plan and project plan. Itu ya, itu fase. Nah, dari setiap fase-fase SDLC tadi akan menghasilkan produknya masing-masing ya. Valencia Angel tahun 2017 itu memberikan ya sejumlah produk output or delivers yang mungkin dari setiap fase tadi ya. Misalnya untuk fase planning ya, itu ada prioritas system and project. Ya, bisa juga architecture for data, network, and selection hardware. Kemudian bisa juga information system management are the result of the associate system. Bisa saja sistem informasi yang kita buat tadi bagian dari sistem informasi yang lebih besar. Atau bahkan jangan-jangan bisa membutuhkan subsistem lagi ya. Jadi pada fase planning ada prioritas, kemudian ada specification of system scope, ya, kemudian assignment of team members and all resources sampai ke system justification of business case. Jadi ini kira-kira yang ada pada fase planning ya. Jadi dia lebih banyak kepada narasi yang akan dibutuhkan sehingga sistem itu layak untuk dikembangkan. Lanjut. Fase analysis itu berisi description of current system and where problem or opportunity exists, with a general recommendation on how to fix, enhance, or replace current system. Jadi harus ada deskripsi terlebih dahulu sistem saat ini. Kemudian apa ya masalah yang ada, kemudian bagaimana peluang ya, untuk pengembangannya. Kemudian dilengkapi dengan apa? Rekomendasi untuk memperbaikinya atau meningkatkannya. Atau secara ekstrim bisa saja kita ganti dengan sistem baru. Itu kira-kira ya. Kemudian dilengkapi dengan explanation of alternative system and justification for choosing alternative. Sedangkan pada fase design, dia sudah mulai spesifik lagi hasilnya ya. Sudah ada functional, detailed application of all system elements. Jadi sudah ada datanya apa, prosesnya apa, inputnya apa, sampai ke outputnya apa. Tapi masih dalam bentuk desain atau rancangan ya. Kemudian selain dari segi functional juga ada technicalnya, detailed specification of all system elements. Nah, jadi kalau tadi system elementsnya dari data proses input output secara fungsi, secara teknis. Ini mulai terkait dengan apa? Programsnya, ya, filesnya, networksnya, sampai ke sistem software dan lain-lain. Juga ada acquisition plan for new technology. Jadi dalam teknologi itu cenderung berkembang terus-menerus, maka bisa saja ada akuisisi teknologi baru ya. Sedangkan pada fase implementation hasilnya itu adalah coding ya, program. Dan yang tidak kalah penting adalah dokumentasi seluruh pengembangan sistem, training procedures ya, bagaimana prosedur pelatihannya, and support capability. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, baru fase maintenance, new version or release of software with associated updates to documentation, training, and support. Seperti itu ya. Kemudian untuk fase planning, dijelaskan bahwa merupakan fundamental process of understanding why an information system should be built and determining how the project team will go about building it, katanya ya. Jadi fase perencanaan itu merupakan proses dasar untuk memahami kenapa suatu sistem informasi sebaiknya dibangun dan menentukan bagaimana tim project akan go on untuk membangunnya ya. Ada dua langkah-langkah pada fase ini. It has two steps. Yang pertama, during the project initiation, the system business value to the organization is identified. System request and visibility analysis. Jadi selama fase inisiasi atau awal project ya, system business value
Ya, nilai apa yang akan didapatkan oleh suatu organisasi, dan itu perlu identifikasi sehingga sistem informasi itu perlu untuk dibuat ya. Kemudian once the project is approved, it enters project management. Ya, setelah proposalnya disetujui, baru masuk ke pengelolaan project. Ya, ada lagi sub activity-nya adalah work plan and project plan. Itu ya, itu fast. Terlibat di sini. Yang pertama, during project initiation, the system business value is identified. Ya. Jadi ini terkait dengan feasibility analysis. The system request and feasibility analysis are presented to an environmental system approval committee atau steering committee where the status of the project should be undertaken. Jadi begitu ada peluang untuk perbaikan, dilakukan studi kelayakan dan diajukan ke komitinya ya. Yang kedua, apabila projeknya disetujui, maka baru masuk ke fase project management. Detailnya ada pada mata kuliah project management ya. During project management, the project management work plan. Nah, jadi yang digarisbawahi atau ditekankan adalah work plan ya, rencana kerja. Staff the project put technique in place to help the project team control and direct the project through the entire SDLC. The deliverable for project management is project plan. Jadi ada project plan-nya ya, which describe how the project team will go about developing the system. Nanti Anda juga akan diminta untuk browsing ya software yang bisa membantu pada proses project management, work plan, dan project plan ini. Oke, kita lihat. Nah, yang pertama adalah initiating. Isinya adalah project business case, executive committee approval, appointment of sponsors or manager. Jadi dimulai dari business case-nya ya. Dilanjutkan ke planning setelah di ACC, project initiation document, communication plan, execution committee approval, executive committee approval ya. Lanjut baru dilakukan di sini sequence-nya ke executing dan closing. Tetapi dari planning, closing itu di controlling ya. Pada executing isinya adalah project team appointed, managing the task, project status report. Sedangkan closing kalau berhasil stakeholder acceptance, close out report. Nah, sedangkan controlling mulai dari planning, executing, dan closing itu terdiri atas risk management, variance reporting, and communication. Untuk project computing atau project-project berbasis komputasi ya, ini dibagi menjadi 5 bagian oleh Dawson ya. Jadi ada 5 jenis menurut si Dawson. Bisa saja computing project itu yang satu bersifat research based, artinya berbasiskan penelitian, ya pengembangan yang mungkin secara teori. Yang kedua adalah development, pembangunan sistem, ya. Yang ketiga adalah mengevaluasi sistem-sistem yang ada. Yang keempat disesuaikan dengan industry base atau kebutuhan industri saat ini, ya. Yang kelima bisa saja penyelesaian masalah dari kondisi yang ada saat ini. Jadi bisa dipilih dari salah satu tipe ini ya. Tujuan pada pertemuan kali ini akan dibagi menjadi sejumlah poin ya. Kita akan mengetahui kira-kira apa definisi dari sistem requirement analysis, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah yang ada pada fase analisis ini, kemudian strategi dalam melakukan analisis, dan yang terakhir yang cukup penting yaitu adalah information gathering. Bagaimana mendapatkan information dari semua stakeholder yang akan sangat berguna sebagai landasan untuk pengembangan sistem ke depannya. Agenda pada pertemuan kali ini kita kelola menjadi 5 activity. Yang pertama kita perlu meninjau sebagian materi yang sudah dipaparkan pada pertemuan sebelumnya. Dilanjutkan dengan introduction pada sistem
analysis and requirement, kemudian langkah-langkah pada fase analisis, dilanjutkan dengan strategi yang ada pada fase analisis, dan juga bagaimana mendapatkan information dalam materi information gathering. Nah, kita masuk ke introduction ya. The art system is the current system and may or may not be computerized. Sewaktu kita ingin membangun sistem yang baru, kita perlu tahu dulu sistem saat ini. Sistem yang sedang berlangsung itu bisa saja belum terkomputerisasi atau sudah terkomputerisasi namun perlu upgrade ya. The to-be system is the new system that is based on update requirement. Nah, sistem lama baik yang manual atau yang sudah terkomputerisasi, kita cek apa-apa saja yang perlu diupdate ya, sesuai dengan kebutuhan dari organisasi itu. Tentu juga memperhatikan berapa proyeksi lama waktu sistem itu akan digunakan ke depannya, sehingga dengan adanya analisis bisa diketahui requirement apa saja untuk sistem barunya nanti. Lanjut, kita masuk ke definisinya ya. Istilah analysis refer to breaking a whole into its parts with the intent of understanding the parts nature, function, and interrelationship. Ini dari Dennis tahun 2012 ya. Jadi istilah analisis itu merujuk pada pemecahan suatu problem atau kondisi secara keseluruhan menjadi bagian-bagiannya ya, dengan tujuan untuk memahami bagaimana nature-nya ya, dari bagian-bagian itu, fungsinya, dan hubungan-hubungan antar mereka. System analysis is the study of a system and its components. It is the prerequisite to system designs, the specification of a new and improved system. Fase analisa sistem adalah studi dari suatu sistem dan komponen-komponennya. Dia menjadi prasyarat untuk perancangan sistem dan juga spesifikasi untuk sistem baru yang diimprove ya. Contemporary definition atau modern ya, system analysis is term that collectively describe the early basis of system development. Jadi katanya secara kolektif dia mendeskripsikan fase awal dari pengembangan suatu sistem. Ini dari Witten. Kira-kira kalau digambarkan ada planning, analysis, design, dan implementation, maka fase analysis pada fase-fase awal yang ini ya ditunjukkan pada tanda panah biru ini. Pengembangan sistem baru itu diawali dari suatu ideas atau ide ya. The goal of the analysis phase is truly understand the requirement of the new system and develop the system that address them ya, or decide a new system is needed. Jadi tujuan utama dari fase analisis adalah untuk memahami kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan suatu sistem yang menjawab kebutuhan-kebutuhannya ya. Atau bisa saja setelah dianalisis jangan-jangan sistem baru itu belum dibutuhkan atau tidak dibutuhkan ya. The line between system analysis and design is very blurry. Nah, walaupun secara teori fasenya adalah analisis dan design, tetapi dalam praktek hampir lebih dari separuh aktiviti desain itu juga merupakan bagian fase analisis ya. Jadi saling beririsan aktiviti kedua-duanya, sehingga tidak heran banyak pengembangan mata kuliah, buku reference, buku ajar itu menyatukan analysis and design ya. Ide itu bisa didapatkan dari pemikiran sejumlah orang, stakeholders ya, yang masuk dalam pengembang sistem seperti digambarkan pada ilustrasi ini ya. Maka ide itulah yang akan memunculkan kemungkinan terbentuknya sistem baru. Proses analisis itu cenderung analisis cross area.
Artinya proses analisa itu melibatkan bidang-bidang yang berbeda ya. Minimal menggabungkan antara business and information technology. Yang utamanya adalah base information technology. Sebagian besar memang analisis sistem, khususnya information system, itu banyak bergerak di bisnis ya. Artinya untuk membangun sistem, misalnya sistem informasi penggajian, maka selain butuh pengetahuan IT dalam peranannya sebagai pengembang sistem, juga perlu mempelajari aspek-aspek yang terkait dengan penggajian itu. Misalnya struktur gajinya seperti apa, kemudian rumus gajinya seperti apa, faktor-faktor yang akan menjadi penambah gajinya, termasuk juga hal-hal yang bisa mengurangi gajinya. Nah, seperti itu ya. Juga untuk bidang-bidang yang lain. Walaupun di sini combine bisnis, katanya bisnis ini tidak selamanya bisnis yang dalam artian perusahaan dagang ya. Bisa juga misalnya bisnis terkait education ya, health atau government. Jadi bisnis yang seperti itu maksudnya ya. Lebih lanjut, keahlian dari sang ekspertis juga perlu seimbang ya. Nanti siapa pengguna dari sistem itu? Nah, pengguna saat ini dan pengguna yang akan datang itu perlu dipelajari juga. Nah, sehingga analisis itu bersifat cenderung across area. Nah, ada 3 langkah dalam fase analisis ya. Yang pertama adalah understanding the assess system. Assess system ini adalah sistem yang sedang berjalan. Apakah sistem itu masih manual ataukah sebagian dari sistem secara keseluruhan itu sudah menggunakan komputer, atau semua aspeknya dalam suatu bisnis itu sudah menggunakan computing. Nah, kita harus pahami dulu current system atau assess systemnya. Kemudian bisa saja kita bergerak dari problem atau kita identifikasi peluang-peluang untuk dilakukan improvement. Nah, ya, improvement ini bisa dalam bentuk pemangkasan prosedur kerja, efisiensi, peluang meningkatkan pendapatan, dan lain sebagainya. Setelah teridentifikasi apa-apa saja peluang untuk pengembangan sistem baru, barulah dilakukan proses pengembangan the to-be system concept. Nah, di sini masih dalam batas konsep ya, masih narasi, masih sketch ya, masih ideasnya ya, yang tapi lebih detail ya. Istilahnya adalah to be, artinya sistem yang akan dikembangkan. Nah, ini bisa dilihat kira-kira aset sistemnya saat ini. Planning sudah kita pelajari yang lalu ya, dengan melibatkan project management. Nah, di sini fokusnya di analysis. Ada 3 fasenya ya, ada 3 langkah-langkah dalam fase ini. Understanding asset system, identify improvement, development concept for the to-be system. Nah, strategi untuk analisa dasarnya ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah business process automation. Nah, biasanya dilakukan untuk otomatisasi proses yang manual. Nah, ya. Atau bisa juga prosesnya sudah computing tetapi masih semi manual. Nah, ya, jadi ini agak ringan pekerjaannya. Selanjutnya, boleh saja business process improvement. Jadi dia sudah memiliki sistem ya yang ada, tetapi perlu kita cari apa improvementnya. Biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kemungkinan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang ya. Strategi ketiga ini yang agak ekstrim ya, yaitu business process re-engineering. Nah, pada business process re-engineering terjadi proses radikal dengan menggantikan sistem yang lama ke sistem baru. Apakah di-upgrade secara besar-besaran, partial, atau bisa juga bahkan secara ekstrim menggantikannya dengan outsource ya, atau dengan package system.
kita masuk ke business process automation sebagai analisis strategi yang pertama ya. Di sini fokusnya adalah pada kata automation. Maka di sini biasanya understanding the system itu berupa extensive information gathering. Jadi dilakukan pengumpulan informasi lebih detail lagi ya. Kemudian juga detail process modeling, detail data modeling. Jadi bagian-bagian mana saja yang akan diautomatikkan. Maka untuk improvementnya bisa menggunakan problem analysis and root cause analysis. Nanti ada di slide selanjutnya ya. Untuk develop konsep for the to-be system akan melibatkan minimal information gathering, kemudian revise as is process model into to-be model, and revisiting as is data model into to-be model. Nah, jadi fokusnya akan mencari apa di sini? Efficiency for users. Jadi masih bagaimana user itu bekerja dengan lebih efisien ya, lebih baik lagi. Dan masih sedikit pembahasan terkait dengan keuntungan secara materi pada fase automation. Walaupun secara tidak langsung dia akan menyumbangkan keuntungan secara materi nantinya. Mengidentifikasi improvement pada access system ya. Ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah problem analysis. Apa yang dilakukan? Asking users to identify problem. Ditanya nih, misalnya pada siklus entah per semester atau per tahun atau mungkin pada saat kejadian ya. Ditanya pengguna-pengguna dari sistem informasi kita, apa saja kendala-kendalanya. Pada bagian ini sangat jarang ditemukan manfaat secara keuangan yang signifikan ya. Jadi lebih ke efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua, untuk mengidentifikasi peluang improvement pada sistem yang berjalan itu menggunakan root cause analysis. Di sini setelah muncul sejumlah gejala ya, baru diprioritaskan problem-problem apa saja yang akan dikerjakan. Kalau bisa semua itu bagus, tapi bisa saja problem-problem yang ada itu berhubungan misalnya. Maka kita cari yang paling hulu. Nah, boleh gitu ya. Dengan cara apa? Tracing system to their causes. Nah, yang penyebabnya sekali. Nah, jadi bisa saja problem itu ada pada lini ketiga. Ternyata setelah ditarik-tarik, oh itu di awalnya disimpul yang mana. Nah, tracing itu nanti yang perlu dilibatkan pada fase ini. Ini contoh untuk root cause analysis ya, atau analisa akar masalah. Dilakukan dengan cara mengidentifikasi symptom ya. Symptom itu ada gejala-gejala apa ya. Kita bisa lihat ada problem apa. Misalnya tidak sesuai dengan jadwal kah, atau kualitas produknya tidak bagus lagi ya, dan lain sebagainya ya. Caranya adalah kita melakukan trace ya, penelusuran each back to its causes. Nah, ya. Jadi kalau kita bayangkan, karena ini ada kata-kata root itu adalah akar masalah ya. Dibayangkan maka seperti pohon ya. Bisa jadi problem itu misalnya pada bagian atas ini ya, atau bisa jadi problem itu ada di bagian bawah. Kalau misalnya dalam struktur organisasi, nah kira-kira usernya di mana-mana aja, di bagian mana saja ya. Apakah di lini utama atau misalnya di sub organisasi ya, maka ditelusuri untuk mendapatkan peluang improvementnya ya. Nah ini contohnya pada kasus light bulb burns out frequently ya. Jadi untuk bulb lampu ini kira-kira ya. Nah, ini ada dua kondisi ternyata sewaktu dianalisis ya. Bulb burn out prematurely katanya ya. Premature berarti sebelum masanya. Yang kedua, bulb burn out at end of red life ya. Nah, ini udah apa? Sampai akhir red life-nya. Nah, untuk contoh misalnya pada yang sebelah kiri, maka yang dilakukan kalau cepat mati kira-kira ya, ya lampunya itu tidak awet kira-kira ya.
Alternatifnya bisa apa katanya? Buy better bulbs. Jadi yang kualitasnya lebih baik, beli yang lebih baik ya. Atau fix bad fixtures, fix bad wire ya, atau control power surge. Nah, ini contoh cara dia menganalisis root cause untuk light bulb burns out frequently ya, sering mati lampunya itu ya kira-kira. Atau kondisinya bisa juga dengan yang sebelah kanan ini ya, juga bisa jadi alternatifnya. Strategi kedua itu adalah business process improvement. Ini ada 3 aktivitinya ya. Understand the asset system, extensive information gathering, detail process modeling, detail data modeling. Nah, di sini ada kata-kata extensive information gathering. Jadi lebih dirincikan lagi ya information gatheringnya. Kemudian identifies improvement. Yang diperhatikan itu ada 4. Pertama, duration analysis, activity based costing, kemudian masuk ke informal benchmarking dan formal benchmarking. Untuk develop concept for to-be system, moderate information gathering, revise access process model into to-be model, and revisiting asset data model into the to-be model. Di sini kita masuk yang pertama ke duration analysis ya. Ada perhitungan bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses. Kemudian juga perhitungan waktu yang dibutuhkan untuk proses secara keseluruhan. Nah, kalau sudah baru dilakukan compare the two the flow process integration or parallelization. Oke. Selanjutnya baru ke activity based costing ya, atau pembiayaan berbasiskan kegiatan. Yang dilakukan adalah calculate cost of each process steps. Dilakukan perhitungan biaya untuk setiap langkah pada suatu proses ya. Consider both direct and indirect cost. Jadi ada kala biaya itu ada yang biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Jadi itu harus dicantumkan semua ya. Setelah didapatkan biaya-biaya tersebut, maka kita identify most costly steps. Kira-kira langkah mana yang paling banyak biayanya? And focus improvement efforts on them. Nah, kita fokus ke costly steps tadi. Ya, apa yang perlu kita lakukan sehingga mendekati average biayanya. Berarti ada suatu step tadi yang bisa dibilang pemborosan gitu ya maksudnya. Selanjutnya baru benchmarking atau kita bandingkan kira-kira ya. Studying how other organization perform the same business process. Kita mempelajari bagaimana organisasi lain bertindak atau bekerja dengan bisnis proses yang sama. Jadi kalau kita berada pada enterprise, misalnya kuliner, kita juga perlu mempelajari bagaimana perusahaan kuliner lain berproses ya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah informal benchmarking. Berarti dilakukan secara tidak formal ya. Pemeriksaannya dengan melibatkan para pelanggan kita. Jadi pelanggan yang belanja ke kita boleh kita tanya makan di mana tadi misalnya untuk yang kuliner ya, apa prosedurnya, apa prosesnya, ada promo apa, dan boleh dilakukan secara random ya. Tetapi kalau yang formal itu dilakukan dengan apa? Menjalin formal relationship with other organization. Nah, jadi bisa saja kita lakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Kita bandingkan. Bahkan kadangkala walaupun itu pesaing bisa jadi teman kita ya. Bisa kita mengeluarkan twin product atau kita bisa melakukan substitution produk-produk yang saling mengisi. Nah, itu jadi benchmarking juga penting ya untuk improvement.
Strategi yang ketiga adalah business process re-engineering, ya. Jadi rekayasa ulang, ya. Nah, ini bersifat radical redesign of business process. Nah, misalnya saja kalau dia tadinya berjalan secara aplikasi-aplikasi yang mendukungnya bersifat desktop, diubah misalnya ke website, itu terjadi radical redesign. Atau sebaliknya, setelah berjalan berapa lama dengan website seiring dengan kebutuhan pelanggan dan kondisi lingkungan, maka sistemnya diubah berbasis app, ya, mobile. Itu juga bisa ada radical redesign, ya. Apa yang terjadi di sini? Ada 3 kegiatannya tadi, ya. Understand the ASIS system biasanya minimal information gathering. Nah, dia sedikit, ya, karena tuntutan sudah jelas. Saat ini misalnya trennya mobile app, maka sedikit dia pengen tahu detailnya, ya, dari tim mereka. Superficial process modeling, ya. Lanjut lagi, improvementnya ada 6 di sini, ya. Outcome analysis, breaking assumption, technology analysis, activity elimination, proxy benchmarking, sampai ke proses simplification. Nah, jadi lebih banyak improve-nya, ya. Kalau yang tadi kan hanya 4, kalau di sini sampai 6 improvement-nya, ya. Sedangkan develop concept for the TV system, extensive information gathering, detail to be process model, dan detail to be data model. Improvement yang pertama pada business process re-engineering adalah outcome analysis, ya, atau analisa luaran. Consider desirable outcome from customer perspective. Yang pertama, kita harus perhatikan, ya, kira-kira perspektif dari pelanggan, apa yang mereka inginkan dari produk dan layanan kita. Kemudian, bisa juga consider what the organization could enable the customer to do. Perhatikan juga apa yang bisa dilakukan oleh customer, yang dilakukan oleh organisasi, yang could enable the customer to do untuk para pelanggannya. Jadi luarannya yang fokus, ya, di outcome-nya. Selanjutnya baru breaking assumption, ya. Di sini ada 3 sub-activity. Jadi identifies fundamental business rule. Nah, jadi business rule apa yang mendasar dalam projectnya, ya. Kalau sudah, systematically break each rule. Jadi dipecah masing-masing rule tadi, ya. Identify effects on the business if rule is broken. Nah, bagaimana setelah dipecah-pecah? Dampaknya seperti apa? Nah, ya, ini sangat penting dilakukan sehingga dengan asumsi breaking ini kita bisa mendapatkan mana langkah-langkah yang bisa di-merge atau yang mungkin tidak lagi penting dalam bisnis proses yang baru, ya. Dan memang dia bersifat radikal untuk dilakukan. Yang ketiga adalah analisis teknologi atau teknologi analysis. Analysis important and interesting technology. Kita daftar dulu, ya, teknologi yang penting dan menarik, ya. Itu dari sisi analisnya. Sedangkan manager dia akan fokus pada sama, ya, important and interesting teknologi. Jadi baik analis dan manajer mendaftar kira-kira teknologi apa yang penting buat organisasinya, dilanjutkan, diteruskan kepada grup yang spesifik pada projectnya, ya. The group identifies how each might be applied to the business. Nah, kira-kira teknologi-teknologi tadi yang mana yang bisa diterapkan untuk proses bisnis kita yang saat ini. Jadi teknologi ini cenderung teknologi yang baru, yang terkini, ya. Yang ketiga adalah activity elimination.
atau penghilangan aktivitas. Identify what would happen if each organizational activity were eliminated, gitu ya. Nah, jadi kalau ada activity yang mungkin high cost atau yang tidak terlalu penting atau bisa dikerjakan pada unit yang lain, nah itu perlu kita eliminasi ya. Use force fit to test all possibility. Jadi bisa kita tes. Nah, dari sejumlah tes tadi, ada yang aman dan ada yang beresiko ya. Nah, kira-kira perlu diperhatikan dengan baik dalam mengeliminasi ya. Selanjutnya adalah proxy benchmarking. Nah, di sini benchmarking dilihat dengan mengamati industri-industri yang mirip. Nah, ya. Kemudian bagaimana teknik yang dikerjakan pada industri tersebut? Apakah bisa diaplikasikan pada organisasi kita? Ya. Oke. Jadi kadangkala ada suatu teknologi pada industri apa bisa kita adopsi yang kira-kira bisnis prosesnya sejalan ya. Kemudian proses simplification, penyederhanaan proses ya. Ini nih kita ini ilustrasinya. Mungkin yang saat ini prosesnya seperti ini. Kita sederhanakan, kita sederhanakan, kita sederhanakan, kita sederhanakan ya. Eliminate complexity from routine transaction. Orang-orang kadangkala semakin lama organisasi itu, maka dia akan membentuk rutinitas tersendiri ya. Nah, rutinitas itu kita lihat kompleks atau tidak ya. Kalau prosedurnya panjang ya, banyak, itu bisa beresiko cost yang tinggi ya, tidak efisien, tidak efektif, maka perlu dipotong ya atau di merge sebagian activity-nya. Nah, kita harus konsentrasi memisahkan proses on exception handling. Nah, jadi konsentrasi pada saat pemisahannya itu juga penting ya. Tujuannya agar tidak mengganggu proses sebelum dan sesudahnya ya. Tetapi tetap saja kita harus menyederhanakan proses secara keseluruhan. Jadi kalau tadinya mungkin ada 9 proses, diusahakan jadi 8, jadi 7, jadi 6. Itu contohnya ya. Walaupun kita perlu melakukan banyak radical re-engineering atau radical redesign, perlu diperhatikan ada sejumlah classic mistake yang perlu kita hindari ya. Yang pertama, reducing analysis time. Misalnya berdasarkan memori kita, analisa itu butuh waktu misalnya 3 bulan ya. Tidak serta-merta dengan penerapan yang baru kita langsung kurangi 2 bulan atau sebulan. Belum tentu ya, karena proses analisisnya barangkali lebih rumit atau sama gitu ya. Walaupun tujuannya nanti adalah mempersingkat prosedur dan waktu yang akan dibutuhkan ya. Yang kedua, requirement good plating. Nah, gitu ya. Maksudnya apa itu? User over specification and of features gitu ya. Berlebihan spek yang akan diberikan kepada pengguna ya. Begitu juga dari sudut pandang developer. Developer gold plating. Too many cool features misalnya ya. Terlalu banyak kebisaan dari sistemnya. Padahal kita fokusnya pada apa? Alurnya yang smooth ya. Bukan terlalu banyak fitur-fitur tambahannya. Dan yang cukup riskan adalah lack of users involvement. Jadi dibuat hanya berdasarkan apa? Analis dan programmer saja. Usernya tidak dilibatkan. Sedangkan nanti keberhasilan dari sistem itu sangat tergantung dari bagaimana keterlibatan dan penggunaan oleh user tadi. Sehingga data entry, operator, dan yang terkait itu perlu diajak pada saat radical design atau re-engineering ini. Selanjutnya adalah pembangunan rencana analisis ya. Karena kita akan melakukan re-engineering, maka what's next ya. Setidak-tidaknya ada 4 yang perlu diperhatikan. Potential business value. Jadi kalau kita mengubah sistem kita, kira-kira nilai bisnis apa yang akan kita dapatkan? Gitu ya. Misalnya dulu kan orang
yang membangun Gojek itu melihat peluang bagaimana proses pemesanan layanan transportasi roda 2 itu bisa dilakukan dengan sistem secara mobile. Setelah berjalan lebih lanjut, mereka juga melakukan potensi-potensi lain. Misalnya selain mengantar orang, juga bisa mengantar barang, paket, atau makanan. Nah, ada produk-produk lagi yang dikeluarkan oleh Gojek itu ya. Ada GoSend, ya, ada GoFood, dan sebagainya. Kemudian perencanaan juga melibatkan apa misalnya? Project cost. Nah, berapa biaya project baru tadi ya? Kemudian juga breadth of analysis. Seberapa luas cakupan yang sanggup kita buat. Tentu sesuai dengan feasibility study-nya ya. Termasuk juga risiko yang bakal dihadapi kalau kita jadi melakukan re-engineering sistem baru. Karakteristik of analysis strategi bisa dilihat pada tabel berikut ya. Jadi untuk potensi business value ternyata yang automation itu cenderung rendah ya. Yang improvement sedang-sedang saja, yang re-engineering berisiko high tinggi ya. Untuk cost-nya juga relatif sama ya. Pada automation cost-nya cenderung rendah, improvement cenderung rendah tuh menengah, dan re-engineering biayanya tinggi. Sedangkan keluasan analisisnya untuk yang automation cenderung sempit ya, improvement itu sempit ke menengah, sedangkan re-engineering very broad ya. Sedangkan risikonya kalau automation itu berisiko low to moderate, sama improvement juga low to moderate, tetapi kalau yang business process re-engineering itu sangat tinggi risikonya ya. Kemudian ada requirement gathering technique atau teknik pengumpulan kebutuhan ya. The requirement gathering process is used for building political support for the project and establishing trust and rapport between the project team building the system and the users who ultimately will choose to use or not use the system. Nah, jadi proses pengumpulan kebutuhan ini mirip-mirip pekerjaan detektif ya, dilakukan untuk membangun suatu dukungan politik di organisasi agar proyek ya mendapatkan kepercayaan ya, sehingga kita bisa meyakinkan tim bahwa untuk mendukung pengembangan proyek tadi. Ada 5 setidak-tidaknya tipe information gathering ya. Yang pertama itu bisa menggunakan interview atau wawancara, kemudian joint application development atau JAD, lanjut dengan kuesioner dengan penyebaran kuesioner ya. Kemudian ada document analysis atau analisa dokumen, dan juga bisa melakukan observation atau pengamatan. Yang pertama itu adalah interview atau wawancara, merupakan an information gathering interview is a directed conversation with a specific purpose that uses a question and answer format. In general, interviews are conducted one-on-one. Jadi ada satu interviewer dan satu yang diwawancarai ya. Tapi kadang-kadang bisa juga several people are interview at the same time. Wawancaranya dilakukan untuk lebih dari satu orang, boleh. Nah, ini ada langkah-langkah basicnya. Setidak-tidaknya ada 5 langkah basic ya. Yang pertama, kita pilih yang akan diwawancarai, rancang pertanyaan wawancara, persiapan, pelaksanaan, dan follow up. Nah, jadi ada 5 langkahnya. Untuk pemilihan interviewee atau yang diwawancarai harus disesuaikan dengan kebutuhan information atau based on information need. Often good to get different perspective. Jadi sangat disarankan untuk mendapatkan sumber informasi dari perspektif yang berbeda-beda.
Misalnya saja dengan melibatkan pihak para managers, kemudian para pengguna, idealnya seluruh key stakeholder juga diajak. Dengan skema seperti ini, maka perspektif yang didapatkan menjadi kaya atau komprehensif atau lengkap, sehingga sistem baru yang akan dibangun itu benar-benar mewakili kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Ada sejumlah tipe pertanyaan yang umum, terbagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama namanya close-ended question, atau pertanyaan yang tertutup dan jelas akhirnya ya, jawabannya seperti apa. Contohnya, how many telephone orders are received per day? Jadi ada berapa banyak order melalui telepon yang diterima per hari. Berarti angkanya jelas ya, apakah 10, apa 20. Begitu juga how do customers place orders ya, bagaimana customer itu melakukan pesanannya. What additional information would you like the new system to provide? Nah, jadi spesifik jawabannya nanti ya. Kemudian tipe yang kedua adalah open-ended question. Jadi pertanyaan di mana jawabannya tidak bisa langsung diprediksi ya, jadi tergantung dari jawaban dari interviewinya. What do you think about the current system? Nah, itu ya. Ada yang bilang sudah bagus, ada yang bilang oh perlu perbaikan, ada yang bilang tinggal ditambah sedikit. Nah, gitu ya. Ada juga pertanyaan yang bersifat probing question, nah, ya, atau ada kenapa, why itu ya. Biasanya ini jawaban terusan ya. Can you give me an example? Bisakah kamu memberi contohnya? Atau can you explain that in a bit more detail? Coba jelaskan lebih detail lagi. Nah, jadi tipe-tipe pertanyaan seperti ini namanya probing question. Selanjutnya dalam merancang pertanyaan wawancara itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya unstructured interview. Kalau unstructured interview bersifat dia broad, ya sangat luas, really defined information. Sedangkan lawannya adalah structured interview. Biasanya pada structured interview cenderung lebih spesifik. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya untuk strategi dalam memberikan pertanyaan itu bisa dimulai dari pendekatan top down misalnya ya. Jadi kita overview dulu secara umum, baru masuk ke level menengah, baru ke detail yang berhubungan langsung dengan penggunanya gitu ya. Jadi ada high level, ini sifatnya very general, kemudian medium level itu more specific, agak spesifik, sedangkan pada low level itu cenderung ke very specific. Langkah-langkah dalam mempersiapkan wawancara, prepare general interview plan, jadi pada rencananya, daftar pertanyaannya, kemudian kita harus mengantisipasi jawaban dan follow up. Nah, ya. Kemudian confirm area of knowledge. Nah, ini juga penting ya, jangan sampai kita misalnya mau mendapatkan informasi terkait sumber daya manusia misalnya ya, tapi ternyata pada saat itu yang sedang datang bagian misalnya produksi, jadi kita tanya dulu gitu ya, apakah bapak ibu ini di bidang sumber daya manusia misalnya. Oke, kalau katanya bukan, oh berarti kita cari pertanyaan yang pada bidang mereka ya. Set priority in case of time shortage ya. Jadi kalau rentang waktu yang tersedia itu limited, terbatas, maka kita harus set prioritas pertanyaan apa yang didahulukan ya. Lanjut, prepare the interviewee ya. Siapkan yang akan diwawancarai mulai dari jadwal mereka, kita informasikan alasan kenapa diadakan interview, juga area discussion-nya. Jadi kira-kira nanti kita akan diskusi masalah sumber daya manusia, wilayahnya misalnya hanya bagian penggajian saja, misalnya contohnya ya. Setelah semuanya ready, barulah fase pelaksanaan wawancara ya. Yang pertama, appear professional and unbiased. Jadi harus looks professional, recall all information. Tentu saja dalam record ini kita harus check on organizational policy, cognitive recording.
ditanya dulu boleh nggak ya, atau bersedia nggak dia untuk tape recording. Be sure you understand all issue and term. Jadi kita juga harus mengerti permasalahan yang ada dalam lingkup wawancara itu, termasuk istilah-istilah yang mungkin ada pada bidang itu ya. Kemudian harus bisa separate facts from opinion. Nah, fokus kita lebih kepada facts-nya ya. Give interview time to ask question. Nanti ada waktu-waktu tertentu kita persilahkan yang diwawancara itu untuk bertanya. Mungkin ada yang kurang jelas ya. Be sure to thank the interviewee. Nah, kita ucapkan terima kasih ya. Baik pada saat awal kita ucapkan terima kasih karena dia mau bersedia menjadi yang kita wawancarai. Begitupun juga setelah wawancara selesai kita ucapkan terima kasih lagi ya. And on off time. Jadi waktunya usahakan tepat waktu ya. Jadi kalau dijadwalkan misalnya 10 menit, usahakan harus 10 menit proses wawancaranya ya secara keseluruhan. Ada tip praktis ya untuk melaksanakan wawancara. Yang pertama, don't worry, be happy. Ya, jadi jangan kita jadikan wawancara itu seperti semacam ujian, menakutkan, menegangkan. Tidak boleh ya. Jadi kita harus relax juga. Kemudian walaupun relax tapi harus pay attention ya. Kita harus memberikan atensi baik terhadap lingkungan tempat kita berada di wawancara itu, terlebih lagi pada interviewee-nya ya. Kemudian summarize key point. Dari hasil pelaksanaan interview kita harus bisa mensummary-nya. Be succinct, honest, and perhatikan juga body language ya. Terutama kadangkala ada orang sudah mulai tidak nyaman lagi atau sudah tidak fokus lagi dalam memberikan jawaban. Nah, kita harus memperhatikan juga body language selama wawancara itu. Nah, setelah wawancara dilaksanakan, ada post interview follow up. Biasanya dengan cara kita siapkan prepare interview notes. Jadi kita juga ada lengkapi catatannya ya. Catatan apa-apa aja yang terjadi selama wawancara dan apa yang harus di follow up misalnya ya. Ada kalanya misalnya kita mau bertanya informasi tertentu. Oh, ternyata dia tidak bisa beli. Mungkin atau informasi itu sangat detail ya. Oh, ternyata informasi itu ada di buku pedoman apa. Nah, misalnya itu kita catat. Artinya kita akan telusuri lebih lanjut. Kemudian juga kita siapkan laporan wawancaranya dan look for gaps and new question. Kadangkala sewaktu kita membaca lagi pertanyaan-pertanyaan kita, oh ada yang kurang ini. Artinya bisa saja pada saat kita membuat versi kedua atau untuk next interviewee kita update question kita tadi ya. Metode kedua adalah Joint Application Designs atau JAD ya. Idenya adalah memungkinkan project managers, para pengguna, dan para pengembang to work together, kerja bersama-sama ya. Ini bisa mereduce scope creep 50% ya. Jadi kalau ada hal-hal problem yang menakutkan itu bisa dengan kumpul bersama jadi lebih ringan ya. Juga avoids requirement being too specific or too vague ya. Nah, ini juga kalau hanya kumpul pada scope unit aja, maka apa? Cenderung yang didapatkan hanya spesifik aja ya, makanya diajarkan seluruh stakeholdernya. Nanti pada JAD ada dua roles ya. Yang pertama adalah yang sebagai facilitator dan ada yang sebagai scribe yang mengikutinya ya. Nah, ini untuk settingnya. Nah, ini ada contoh desain. Misalnya dengan penempatan kursi dengan bentuk U-shape seating ya. Jadi berbentuk huruf U, ini sangat standar. Jadi ada meeting room yang diatur sedemikian rupa berbentuk U seperti ini di kantor-kantor. Usahakan lokasinya ini agak jauh dari tempat berkumpulnya karyawan ya. Kadang-kala kan dibuat ada hall di lantai paling atas barangkali ya. Atau kalau memang terbatas ruangannya bisa diatur agar
kualitas ruangan di sini misalnya kedap suara. Kemudian dilengkapi dengan whiteboard atau flip chart ya. Juga bisa ada prototyping tools barangkali. Dan kalau mau lebih canggih lagi dilengkapi dengan AGID application. Nah, jadi setiap orang bisa blended ketemu secara fisik, tapi juga bisa memasukkan ide-ide langsung secara online misalnya ya. Untuk sesi, usahakan antara 5 sampai 10 hari ya, over a 3-week period. Nah, dalam jangka waktu 3 minggu ya. Kita siapkan pertanyaannya sama seperti interview. Kemudian ada formal agenda and ground rules-nya. Jadi secara formal dan ada aturannya. Untuk kegiatan fasilitator itu keep session on track. Nah, tetap kita harus jaga tracknya ya, sesuai dengan yang kita inginkan ya, atau skenario kan. Help with technical term and jargon. Jadi kadangkala istilah-istilahnya perlu kita jelaskan juga ya. Ada istilah di bidang IT-nya pun kita harus mengakomodir istilah-istilah pada bidang-bidang yang akan kita dapatkan information-nya. Record group input, help resolve issue, dan jangan lupa post session follow up. Nah, untuk problem bisa saja muncul ya pada saat pelaksanaan sesi GID tadi. Nah, pertama kita harus reduce domination. Kita harus mengurangi dominasi yang mungkin ada ya. Encourage non-contributors. Kita ajak ada orang-orang yang relatif pasif misalnya ya. Bisa juga ada side discussion. Tadi kan ada use shapes ya. Kadang-kala bisa juga ada hal-hal kita diskusikan di bagian sebelah kiri barangkali dengan pihak yang sebelah kanan atau sebagainya. Tetapi agendanya tetaplah merry-go-round. Artinya berurutan semuanya dibagi ya. Bisa juga dengan violent agreement, atau bisa juga nanti ada masalah unresolved conflict, atau memang ada true conflict. Misalnya, jangan lupa juga tetap menggunakan supaya lebih relax, ada use of humor ya. Yang ketiga adalah questionnaire ya. Ada langkah-langkahnya untuk membangun questionnaire yang baik itu, misalnya yang pertama selecting participant ya, bisa menggunakan sampel dari suatu populasi. Dilanjutkan designing the questionnaire. Ini kita harus guna careful question selection, atau bisa juga berdasarkan teori tertentu. Kemudian baru proses administrasinya, well to get good response rate ya. Baru yang tidak lupa adalah follow up sampai send result to participant. Nah, ini ada bagaimana good question design atau merancang questionnaire yang bagus, yang baik ya. Kita awali dengan non-threatening and interesting question. Jadi awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik terlebih dahulu ya. Kemudian kelompokkan item ini into logically coherent section. Jadi sectionnya coherent secara logik ya. Do not put input item at very end of the question. Jadi kalau ada pertanyaan yang benar-benar krusial atau penting, usahakan jangan diletakkan terlalu akhir dalam questionnaire ya. Do not crowd the page with too many items. Jadi terlalu polos juga jangan lembar kuesionernya, tapi terlalu banyak hiasan atau dekorasi-dekorasi juga jangan ya. Hindari abbreviation, hindari juga bias or subjective item or term. Jadi tidak boleh pertanyaan itu terlalu bias atau terlalu menjurus, tidak boleh ya. Number question to avoid a confusion. Jadi jangan terlalu banyak juga ya, secukupnya. Pretest the questionnaire to identify confusing question. Kita lakukan pretest misalnya dengan tim questionnaire sendiri ya. Baru provide anonymity to response. Yang keempat adalah document analysis atau analisa dokumen. Kegiatan ini akan provide clue about existing system. Dia menyediakan clue ya, kira-kira apa saja yang menjadi ciri khas dari existing SM system ya.
Ada sejumlah tipe dokumen yang bisa kita analisis, bisa berupa forms atau formulir, bisa juga reports atau laporan, atau policy manual, buku pedoman-buku-pedomannya ya. Look for user addition to form. Nah, jadi kita cek apa yang harus ditambahkan ke form itu ya. Look for unused from element. Sebaliknya, ada kala form dari elemen-elemen form itu ada yang mungkin tidak terlalu berguna. Nah, itu juga boleh di reduce ya. Yang kelima baru kita lakukan observation. Ini juga bisa alternatifnya. Users managers often don't remember everything they do. Mereka sudah bagus bekerjanya, tapi belum tentu seluruh kegiatannya itu terekam dengan baik. Nah, kadangkala kalau dilihat oleh orang selain mereka, oh jadi tahu. Ya, jadi apa-apa pra kegiatannya, apa-apa saat kegiatannya, apa-apa postnya ya. Check validity of information gathered always ya, bisa juga. Kemudian behavior change when people are watching. Nah, perilaku itu akan berubah ketika orang-orang itu diawasi. Maka observation itu penting ya. Carefully not to ignore periodic activity. Nah, jangan lupa kita harus memperhatikan ada kegiatan rutinan apa. Entah itu weekly, mingguan, monthly, bulanan, atau bahkan sampai annually, tahunan. Sedangkan kriteria untuk memilih teknik apa yang bersesuaian, itu kita perlu memperhatikan tipe dari information yang ingin didapatkan, depth of information, seberapa dalam information itu mau didapatkan, seberapa breadth informationnya, lebarnya ya, kemudian bagaimana mengintegrasikan informasinya nanti, keterlibatan pengguna, biaya, dan tidak tertutup kemungkinan juga kita bisa menggunakan combining teknik. Oke, sampai pada kesimpulan. Jadi ada setidak-tidaknya kamu harus tahu 3 fundamental analysis ya. Ada yang automation, improvement, dan re-engineering. Kemudian langkah-langkahnya juga ada 3 untuk setiap ada 3 analisis pada 3 langkah pada analysis page. Mulai dari understanding the system, identify improvement dari strategi tersebut ya, baru developing the to-be system concept. Sedangkan untuk mendapatkan informationnya itu bisa menggunakan 5 tipe, dari interview, GAD, questionnaire, document analysis, atau observation. Bisa juga di-combine. Untuk assignment yang keempat, harap diterapkan implementasi dari information gathering dengan menggunakan interview dan questionnaire ya. Write your team work in Word, save dengan nama seperti ini, baru di store di Dropbox. Ini referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini. Ada yang terpakai langsung, ada yang dijadikan inspirasi. Oke, baik. Sampai di sini dulu perjumpaan tema pada kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Semoga berhasil dan ketemu lagi pada pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.